Oke kawan-kawan, kali ini kita akan mengoperasikan mesin CNC mulai dari nol, khusus untuk pemula, karena kemarin kita sudah praktek untuk membuat mesin ini. Banyak sekali DM yang masuk, jadi saya mempunyai beban yang harus saya tuntaskan, terutama yang di Instagram sama di Twitter, yang meminta dibuatkan tutorial cara mengoperasikan mesin CNC untuk pemula. Kita akan membuat project yang paling sederhana atau yang paling simple, yaitu tempat lilin, bentuknya seperti ini. Atau seperti ini, kita akan membuat yang heksagon. Dari proyek yang sangat simpel ini kita akan belajar banyak, mulai dari software desain, kemudian software controller untuk mesin CNC, dan kemudian untuk pemilihan atau beberapa opsi dari tool atau alat yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita kenali dulu apa aja yang akan kita gunakan. Pertama tentu mesin CNC keseluruhan, termasuk juga mesin router. Ini sebenarnya bukan mesin router yang ideal. Idealnya itu yang menggunakan VFD yang bisa dikontrol speednya secara otomatis atau melalui software. Tetapi router yang seperti ini juga memiliki hasil yang cukup bagus untuk beberapa project yang simple dan sederhana. Dan untuk router sendiri, kebetulan untuk toolnya favorit saya menggunakan N-mill. Sementara N-mill yang beredar di pasaran ukurannya rata-rata 6 mili atau ukuran sangnya ya. Jadi sang itu gagangnya itu ukuran 6 mili atau 3,17, 4 mili juga ada, kemudian ada juga yang 3 mili. Nah, saya menggunakan yang ukuran gagang 6 mili karena ini yang paling banyak beredar di pasaran dan juga harganya cukup murah. Tetapi kendalanya ketika kalian membeli mesin router seperti ini, karena koletnya didesain untuk ukuran 1/4 inci atau 6,35 mm, jadi kita harus membeli kolet lagi untuk ukuran yang 6 mm, banyak di pasaran dijual. Atau N-mill yang kecil seperti ini, kalian membutuhkan adaptor kolet biar N-mill yang gagangnya kecil ini bisa masuk ke mesin spindle atau router. Dan adaptor ini juga bervariasi, ada yang 6 mm ke 3,17 mm atau yang 6,35 mm ke 3,17 meter. Kalian harus pandai-pandai untuk memilih atau menentukan mana yang akan sering kalian gunakan. Sesuaikan juga untuk kebutuhan memotong apa, apakah kayu, akrilik, atau ACP. Kalian bisa explore, karena untuk mesin CNC ini untuk pemilihan bit, kemudian kecepatan gerak atau kecepatan jalan, semuanya itu berdasarkan pada pengalaman. Berbagai jenis kayu juga macam-macam ukuran kekerasannya, ada yang soft, ada yang hard, ada yang medium. Jadi pengetahuan itu akan kalian dapatkan seiring dengan pengalaman atau seringnya kalian mengoperasikan mesin CNC. Oke, itu tadi untuk mesin CNC sama router. Berikutnya adalah controller box. Jadi controller box saya menggunakan ini. Ini kita lihat dulu bagian belakangnya. Ini kabel ke motor stepper masuk ke sini, kemudian ini input dari listrik PLN, ini output ke mesin router. Jadi mesin router ini nanti berjalan secara otomatis, digerakkan oleh relay. Relaynya saya menggunakan SSR. Kalau kalian penasaran, nah ini salah satu yang sudah jadi. Mesinnya seperti ini. Ini saya tidak menggunakan Arduino, tapi menggunakan MKS DLCV 2.1 karena berbagai inputnya sudah lengkap ya. Ada limit switch, ada probe, kemudian juga desainnya sudah disesuaikan, jadi cukup handal. Dan relaynya saya menggunakan SSR, lalu power supply-nya saya menggunakan 24 volt. Karena memang hasil riset kecil-kecilan ya. Yang 12 volt sama 24 volt itu terjadi perbedaan pada torsi atau watt yang digunakan untuk mengendalikan stepper motor. Saya kira 24 volt ini yang paling bagus untuk torsinya. Bagian dari box ini untuk emergency ya. Kalau keadaan darurat misalnya ini kok menabrak atau bergerak terlalu liar, kalian bisa pencet ini. Sementara ini untuk pause, jadi pause itu dia menghentikan pekerjaan sementara, tetapi bisa dilanjutkan. Tinggal diklik di softwarenya, nanti di open build untuk lanjut. Kemudian yang ini colokan untuk USB ya ke komputer. Yang ini saklar utama. Ini nggak ada tombol emergency yang manual karena saya kira ini emergency ini udah cukup, dan kalau memang darurat ya tinggal pencet yang ini.
Jadi biar tidak terlalu banyak tombol-tombol yang nggak efisien. Kemudian berikutnya, untuk menjalankan mesin CNC diperlukan minimal 2 software. Yang pertama adalah software desain atau software CAM. Jadi software desain ini, kalau saya biasanya menggunakan Fusion 360 karena ada lisensi untuk pelajar. Jadi untuk pelajar itu gratis selama 1 tahun, nah itu bisa dipakai. Kemudian yang paling gampang adalah Vectric, yang paling umum banyak kita temui, dan nanti kita prakteknya menggunakan Vectric karena itu yang paling banyak beredar di masyarakat atau di kalangan penghobi CNC. Apalagi untuk pemula ya, itu cukup bagus dan simple. Jadi nanti prakteknya ini saya akan menggunakan Vectric, tapi untuk sehari-hari saya lebih suka menggunakan Fusion 360. Jadi nanti Vectric atau Fusion 360 itu fungsinya untuk menggambar atau mendesain, kemudian dilakukan post-processing melalui software tersebut untuk menghasilkan kode G. Jadi kode G itu adalah kode yang bisa menggerakkan mesin CNC. Dan kode G yang dihasilkan oleh Vectric ataupun Fusion 360 itu harus dieksekusi oleh software yang namanya G-Code Sender. Kalau kalian menggunakan Mahtri, papan Mahtri, berarti kalian harus menggunakan software Mahtri. Sementara ini saya menggunakan JRBL, jadi ada banyak opsi. Bisa menggunakan OpenBuild, UGS, kemudian G-Sender, Candle, banyak sekali pilihannya untuk JRBL. Karena gini, jadi sekalian saya jelaskan perbedaan Mahtri dengan JRBL. Jadi Mahtri itu dia menggunakan komputer sebagai otaknya. Sementara kalau JRBL dia menggunakan microcontroller baik Arduino maupun ESP32 untuk otak, sebagai otak untuk menjalankan. Jadi kalau JRBL itu diinstal di board seperti ini, di otaknya, di microcontroller. Tetapi kalau Mahtri itu diinstalnya di komputer. Kemudian papannya itu namanya breadboard, itu fungsinya untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan mesin CNC. Jadi papannya itu bukan full controller. Makanya kalau kalian menggunakan JRBL, walaupun berpindah-pindah komputer, itu settingannya akan tetap karena sudah disetting di microcontrollernya. Sementara kalau kalian menggunakan Mahtri, ketika kalian berpindah komputer maka programnya akan berbeda. Karena itu di komputer Mahtri biasanya ada folder file namanya XML, itu berisi settingan-settingan yang ada di Mahtri atau di komputer. Nah, kenapa Mahtri menggunakan komputer sementara JRBL menggunakan microcontroller? Karena pada zaman dahulu Mahtri itu adalah software yang sudah dikembangkan puluhan tahun yang lalu ya. Jadi yang sudah sangat matang, kemudian dan bahasa programnya itu cukup rumit. Jadi membutuhkan spesifikasi komputer pada saat itu. Karena saat itu kan belum ada microcontroller ukuran 32 bit atau 8 bit. Jadi harus menggunakan komputer yang Pentium 4 atau Pentium 3. Jadi itu kenapa Mahtri sama JRBL berbeda sistemnya. Karena memang Mahtri itu sudah puluhan tahun yang lalu, sementara JRBL baru datang 10 tahun belakangan lah, ketika microcontroller itu sudah cukup matang untuk digunakan atau diinstal software yang cukup simpel seperti JRBL. Itu sekilas antara Mahtri dengan JRBL. Nah, karena saya menggunakan JRBL, jadi saya bisa menggunakan berbagai macam controller yang berbeda-beda, baik itu UGS, Candle, OpenBuild, G-Sender, atau lain-lain. Saya menyukai G-Sender sama OpenBuild karena tampilannya itu sudah full, satu muka itu sudah cukup penuh. Jadi nanti untuk membuat produk seperti ini, kita akan menggunakan yang pertama desainnya menggunakan Vectric karena itu yang paling gampang. Kemudian untuk G-Code Sendernya, pengirim G-Code-nya, kita akan menggunakan OpenBuild sekaligus untuk mengoperasikan mesin CNC ini. OpenBuild saya kira cukup bagus karena dikembangkan oleh perusahaan sumber terbuka yang sangat update. Jadi saya install OpenBuild itu hampir tiap 2 minggu sekali, dia update secara otomatis kalau komputer kalian terkoneksi dengan WiFi. Dan juga kalau misalnya terjadi error pada controller atau pada Arduino atau pada JRBL, kalian bisa melakukan install ulang langsung melalui OpenBuild softwarenya. Jadi sangat simple. Untuk kalibrasi juga sangat mudah. Untuk OpenBuild mungkin lain kali saya buatkan tutorial khusus OpenBuild sama G-Sender karena itu yang menurut saya cukup advance dan powerful. Oke, langsung aja kita praktek.
Jadi yang pertama kita konekkan dulu semuanya ya, termasuk sumbu X, sumbu Y. Ini udah ada keterangan, tinggal colok aja pakai soket ini. Kemudian ini yang ke PLN, kita colokkan ke listrik yang PLN. Kemudian ini yang ke spindle, masuk di tengah. Jadi ini yang untuk PLN, ini yang untuk router atau spindle ya. Oke, semuanya sudah tercolok. Kemudian tekan ini. Nah, dia akan menyala. Kipasnya pastikan berputar biar nggak terlalu panas untuk drivernya. Saat duduk ya, capek berdiri. Oke, ini nggak ada kipas outdoor, panasnya minta ampun, gresik panasnya luar biasa. Kita akan start dulu untuk mengetes pergerakan mesin CNC ini apakah normal atau tidak. Kita akan membuka dulu open build. Kita colokkan ke komputer. Setelah kita colokkan, di open build akan terdeteksi JA340 Arduino fake. Jadi Arduino yang clone atau berbasis Arduino clone atau SMD biasanya itu dianggap fake atau palsu oleh open build, tapi nggak masalah, yang penting tetap berfungsi. Kemudian kita connect. Nah, begitu connect, ada muncul tanda firmware detect JRBL version 1.1H di COM09. Kemudian ini tampilan open build-nya, jadi satu muka penuh. Ini kita tes dulu pergerakannya. Y-min berarti bergerak ke sana. Di tampilan open build ini, untuk menu move atau jogging, kita memiliki banyak opsi ya. Kalau kita tekan continue, ini pergerakannya dia continue. Nah, kayak gini mundur terus. Selama mouse kita tekan, dia akan selalu mundur. Begitu juga yang X. Kita tekan terus, dia akan mundur. Sumbu Y, kita cek semuanya berfungsi normal atau tidak. Ke bawah. Kemudian ada pilihan lagi di open build juga, namanya incremental jog. Jadi bisa jogging bergerak misalnya per 1 cm ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm, ke bawah 1 cm. Ini jika kalian membutuhkan gerakan yang cukup presisi, atau juga lebih kecil lagi untuk 1 mm, biasanya sumbu Y biar tidak nabrak ke bawah ya, seperti ini. Kemudian tes pergerakan sudah, kalian explore sendiri ya nanti untuk open build ya, atau cari referensi. Kemudian kita tes untuk spindle, apakah bisa nyala dengan otomatis. Kita tekan tanda tool on. Kita matikan. Jadi bisa menggunakan tombol tool on atau tool off untuk mematikan. Kemudian ini ada JRBL setting untuk menyeting settingan controller kalian, settingan JRBL-nya ya, termasuk speed dan lain-lain. Kemudian ada juga untuk reset. Jadi kalau misalnya pergerakan pergerakan papannya tidak normal, kalian bisa reset untuk reset setting, reset EEPROM, WCOS. Ini banyak sekali untuk pilihannya. Kemudian kalian juga bisa menginstal ulang software JRBL atau menginstal Arduino yang baru langsung melalui software open build. Jadi tinggal kalian tekan aja mesin kontrol, kemudian wizard tool. Nah, ini ada pilihannya. Ada firmware flashing tool. Ini juga bisa melakukan kalibrasi dan lain-lain. Kalian bisa pelajari sendiri. Ini sekedar untuk
wawasan aja mengenai software OpenBuild untuk menggerakkan mesin CNC. Oke, langsung aja kita praktek. Kita akan desain dulu produk yang akan kita buat, kemudian akan kita jalankan mesin CNC-nya. Pertama, kalian buka dulu Vectric Aspire untuk program desainnya, kemudian create new file. Setelah itu kalian akan dihadapkan pada area kerja atau material yang akan kalian kerjakan. Job type-nya kalian pilih single side karena kita mengerjakan pada satu sisi. Kemudian karena material yang saya miliki memiliki ukuran lebar 10 cm atau 100 mm, ini job side-nya saya tulis 85 mm biar ada space. Kemudian height-nya juga 85 mm karena hexagon. Kemudian ketebalan material yang saya miliki 16 mm, tulis 16 mm. Kemudian unitnya pilih mm ya. Kemudian zero posisi itu adalah posisi end mill, posisi ujung end mill. Itu kalian pilih material surface. Kemudian XY datum atau posisi ujung dari end mill kalian pilih yang sisi kiri bawah. Ini opsional ya, terserah. Kemudian klik OK. Nah, kita dihadapkan pada lembar kerja yang sekilas mirip Microsoft Word, cuman untuk gambar. Yang atas itu untuk operasi file, kemudian itu ada mulai new file, kemudian save, dan lain-lain. Hampir mirip dengan Word. Kemudian di bawahnya itu create vector, ini untuk menggambar atau mendesain basicnya. Kemudian untuk transform objek juga dibedakan. Lalu ada editor objeknya di bagian bawah. Kemudian offset dan layout di row yang terakhir. Langsung aja kita mulai gambar untuk lingkaran tengahnya. Ini karena tempat lilin yang saya miliki ukurannya sekitar 37 mm atau 3,7 cm. Jadi saya kasih 39 mm biar ada space. Kita pilih itu, nanti ada kayak semacam garis penolongnya ya, pilih aja yang di tengah. Nah, itu udah pas. Kemudian setelah membuat lingkaran, kita akan membuat gambar heksagonal. Pilih polygon tool, kemudian kalian pilih berapa sudutnya. Kalau heksagon berarti 6, kita tulis 6. Kemudian kita drag untuk menggambar. Ini masih pakai filling ya, tidak sesuai nominal yang akurat. Nanti kita sesuaikan secara manual. Setelah close baru bisa kita edit. Nah, kalian bisa klik hexagonnya, lalu alignmentnya bisa ditata sehingga pas di tengah. Nah, itu masih keluar dari area kerja. Setelah di double klik bisa dikecilkan. Lalu kembalikan ke posisi tengah. Nah, ini sudah sesuai atau sudah akurat. Kalian close. Untuk mengukur sudutnya atau melakukan perkiraan nanti seberapa besar ukurannya, kalian bisa tekan gambar measure atau penggaris. Nah, itu kelihatan untuk ukuran berapa jaraknya. Setelah selesai, kita akan membuat gerakan dari tool atau memilih end mill atau alat potong. Kita pilih yang area tengah, tempat lilin yang akan kita letakkan. Kita pilih yang pocket. Pocket itu membuat semacam profil, tapi dia tidak tembus sampai ke material. Jadi dia kayak semacam membuat lubang atau membuat coakan ya. Kemudian pilih end mill. Ini kita remove dulu toolnya. Kemudian kita pilih lagi. Ini saya menggunakan end mill 5 mili. Terserah kalian mau pakai end mill berapa mili. Kemudian kalian pilih unitnya, pastikan milimeter.
kemudian itu ada keterangan 5 mili, kemudian jumlah flute itu pisaunya yang saya miliki ada 3, jadi ditulis 3. Kemudian pas dep itu bagaimana tool itu masuk ke dalam, jadi tiap masuk ke dalam itu menembus sekitar 2 mm. Kemudian spindle speednya 14.000, ini tidak perlu diisi, nggak apa-apa, di atas 10.000 pokoknya, karena kan kita menggunakan router yang tidak bisa dikontrol melalui software untuk speednya. Terus unitnya jangan lupa pilih milimeter per menit, karena nanti akan ada perbedaan yang signifikan antara milimeter per menit dengan milimeter per second. Untuk feed rate-nya saya pilih yang moderate untuk awal ya, untuk sambil kita lihat kalau kurang cepat nanti bisa dipercepat melalui controllernya. Kemudian apply, kalian select. Nah, itu udah tertulis NMI 5 mm. Terus edit pass. Pass itu adalah berapa kali putaran tool itu akan melakukan pekerjaannya. Kalau dirasa kalian ragu-ragu bisa lebih kecil, artinya lebih kecil menembus ke dalam berarti akan lebih banyak putaran. Oke, ikutin aja yang defaultnya. Kemudian calculate ini untuk melakukan kalkulasi sekaligus semacam simulasi ya. Nanti hasilnya seperti apa, kita run. Kemudian bisa kita geser mouse-nya. Nah, nanti kelihatan hasilnya seperti itu. Oke, kalau dirasa sudah sesuai untuk kalkulasinya, kalian bisa close, lalu kembali ke 2D view, klik lagi gambar hexagon. Nah, ini yang akan kita potong tembus. Kita akan pilih toolpad operasinya, pilih profile. Nah, nanti cutting depth-nya karena materialnya sekitar 16 mm, ini cutting depth-nya saya lebihkan sedikit. Khawatir mejanya nggak rata, nanti biar bisa tembus 16,5, jadi nanti tembus setengah mili ke bawah. Kemudian end mill-nya kita ganti, kita samakan dengan yang pocket tadi biar nggak usah mengganti tool. Settingannya sama, klik select. Kemudian untuk pass atau jumlah putarannya kita ganti lebih banyak karena khawatir nanti terlalu dalam dan nggak sesuai atau nggak maksimal. Setelah kita pilih passnya, kita pilih untuk vektor mesinnya di offset, jadi dia akan memotong sisi luar. Kalian bisa memilih inside atau on, tapi saya memilih offset, jadi nanti memotong tepat di luar garis yang kita bikin. Kalian nanti bisa explore sendiri untuk Vectric, ini banyak sekali tutorialnya. Kemudian ini saya kasih tab ini fungsinya untuk pegangan ya, biar materialnya ini nggak lepas setelah terpotong. Jadi kita nggak perlu megangi, kita kasih tab kayak semacam pengunci lah. Tab ini ukurannya lebarnya 3 mili, tingginya 2 mm. Jadi nanti tinggal kita potong pakai cutter. Setelah oke, kalian calculate lagi. Nah, itu ada peringatan kalau materialnya akan tembus, nggak masalah, kalian abaikan aja atau klik oke. Karena materialnya 16 mili, sementara kita potong sampai 16,5 mili. Klik oke. Kemudian kalian calculate atau preview. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Itu tabnya kan kelihatan. Jadi nanti materialnya tidak langsung lepas. Kalau lepas bahaya nanti. Biasanya bisa menghantam routernya. Oke, setelah selesai kita close. Lalu toolpadnya kita simpan. Semuanya kita centang. Nah, sekarang kita akan save. Kalian pilih visible toolpad to one file, jadi nanti filenya dijadikan satu dari semua toolpad. Kemudian post prosesornya kalian pilih GRBL kemudian save toolpad. Kalian kasih nama
Biasanya saya kasih nama lengkap biar paham lebih detail. Holder lilin, heksagon, termasuk end millnya saya tulis keterangannya biar tidak keliru. End mill 5 mm. Kemudian bisa kalian save, dan file G-code inilah yang akan kita eksekusi melalui UGS atau software OpenBuild. Oke, setelah selesai melakukan desain, kalian buka software OpenBuild, lakukan jogging pada mesin CNC router, arahkan mata router atau end mill dengan menggeser-geser sumbu X atau Y, arahkan sesuai dengan job site yang kalian buat di factory, termasuk sumbu Y, kita arahkan ke permukaan material. Jadi arahnya ini di pojok kiri bawah. Untuk membantu mengarahkan mata router, kalian bisa pakai kertas. Pastikan menyentuh kertas. Setelah itu kita tarik. Kemudian kalian buka file G-code yang sudah kalian buat di factory. Pastikan filenya benar. Nah, itu keluar gambarnya. Kemudian kalian 0, X, Y, dan Z nolkan semua, atau langsung aja ada fitur X, Y, Z 0. Setelah siap, kalian bisa running. Oke, sudah selesai proses routernya, dan hasil dari pengerjaan router di kayu biasanya masih agak kasar. Kalian bisa melakukan finishing dengan pengamplasan. Nah, ini hasilnya. Oke kawan-kawan, ini sedikit tutorial mengenai cara menjalankan mesin CNC router untuk pemula. Terima kasih.